Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, kinerja institusi kepolisian selalu saja menarik perhatian, bahkan juga seringkali disoroti oleh publik. Dan tidak jarang banyak kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian berujung viral. Ini pun berdampak adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum tersebut. Bahkan sebuah lembaga survei internasional mengeluarkan rilis tingkat ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kepolisian ada di angka 41%. Apalagi mungkin Anda juga mengikuti belakangan banyak kasus yang ramai diperbincangkan. Salah satunya adalah kasus dugaan pemerasan dan juga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh AKBP Bintoro, Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Selatan. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menangani masalah ini dan apa pula upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan marwah institusi Polri di mata publik? Saya akan berbincang dengan Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri periode 2009-2011. Selamat malam Pak Ito. Malam pagi. Terima kasih Pak Ito sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Sama-sama. One on One. Saya tahu nih Pak Ito jadwalnya padat dan juga sebelumnya kami mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Adinda ya Pak ya. Nah Pak Ito, ini kabar yang mungkin tidak mengenakan lagi-lagi menimpa institusi Polri. Mungkin Anda juga melihat, menyaksikan banyak kasus yang ramai diperbincangkan. Sebagai orang yang 35 tahun berada di dalam institusi Polri, bagaimana Anda melihat ini Pak Ito? Ya, pertama Mbak Anggi ya, Polri sepatutnya bersyukur karena masyarakat masih memberikan atensi meskipun negatif. Itu menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli terhadap Polri. Ya, beda kalau misalnya masyarakat sudah cuek ya, didiamkan saja, nah itu beda. Yang kedua tentunya peristiwa-peristiwa yang mencoreng nama Polri ini juga harus menjadi bahan masukan bagi Polri bahwa ada sesuatu yang harus didalami oleh Polri. Mengapa ini bisa terjadi? Faktor penyebabnya itu harus didalami melalui pengkajian ya, dan secara terbuka. Yang ketiga, ini pun juga mungkin informasi buat Mbak Anggi bahwa saya pun juga selalu berkoordinasi, berkonsultasi ya dengan pihak Mabes Polri ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Artinya ini intens ya komunikasi. Ya, setiap saya menyampaikan kepada Bapak Irwasum ya, Pak Profesor Dedi, itu beliau selalu merespon dan memberikan jawaban. Nah, ini pas banget nih Pak Ito. Apa respon pihak Polri dengan banyaknya sorotan publik, ada oknum-oknum yang mencoreng nama Polri di sini, dan itu bukan kaleng-kaleng juga kasusnya, dugaan pemerasan sampai belasan M bahkan 20 M lebih. Kemudian ada, kita tahu banyak kasus nih. Nanti kita akan coba bahas satu-satu. Tapi respon dari pihak kepolisian sendiri seperti apa? Beliau itu sangat positif ya, karena statusnya adalah sebagai Irwasum Polri ya. Kemudian juga saya baru tahu bahwa ternyata yang diviralkan itu juga ada beberapa macam, Mbak. Satu yang sifatnya hoax. Ada bahkan konten yang dibikin seolah-olah betul-betul polisi, padahal enggak. Yang kalau nggak salah kontennya lalu lintas nerima uang dari belakang. Itu sampai orang sengaja bikin seperti itu? Ya itu, ya mungkin ada orang iseng atau mungkin tidak seneng ya kita banyak. Yang kedua, ada yang memang masih didalami karena ternyata kasus itu terjadi tetapi dibesar-besarkan, di blow up. Ya, seperti kasusnya Bintoro ini terakhir AKBP itu sekarang masih didalami ya, dengan sekian besar uang yang dikatakan diterima. Juga diterima, ya, betul. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah yang di framing ya. Jadi berita itu sebetulnya tidak lengkap, tetapi diunggah menjadi seolah-olah itu adalah berita yang benar. Contohnya misalnya Kapolda NTB ya. Jadi beliau itu Pak Tai Silitonga kan, beliau mengatakan sepotong dinaikkan sepotong, padahal ada lagi terusannya. Dan kalau kita melihat secara lengkap ternyata tidak sesuai dengan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ada yang memang betul-betul cinta kepada polisi untuk memberi masukan, tapi ada juga masyarakat yang ingin menjatuhkan, ya. Ada juga masyarakat yang mungkin iseng gitu ya, menyampaikan agar polisi juga istilahnya institusi ini akan menjadi tercoreng ya, tapi ini semuanya adalah masukan yang bagus ya bagi polisi untuk bisa bagaimana berbenah ya. Sebelum Pak Ito kita masuk case by case, sebelum kita masuk lebih dalam nih kasus Bintoro dan lain-lain, ini juga saya juga ada hal yang menarik perhatian saya. Lembaga survei internasional yang saya bilang tadi, Ipsos, menyebutkan ini angka ketidakpercayaan loh ini dari publik di tanah air itu 41%.
itu hampir mendekati 50%. Artinya sebegitu besar rasa tidak percaya publik terhadap institusi penegakan hukum loh Pak itu. Mana lagi lembaga kita untuk meminta bantuan hukum dan lain-lain gitu. Ya. Kalau saya bicara masalah survei ya Mbak Anggi ya, itu tergantung daripada respondennya. Kita lihat lembaga survei internasional mengatakan 41%. Kemudian lembaga survei nasional, Litbang Kompas yang kredibel ya, yang kita bisa tahu bagaimana kredibilitasnya itu mengatakan bahwa angkanya itu justru 67%. Ini kan ada perbedaan. 67% untuk kepercayaan masyarakat pada polisi. Ya. Okay. Meskipun agak menurun sedikit, tetapi 67% itu adalah rankingnya nomor 2 setelah TNI. Oke. Ya, jadi tanggal 24 Januari kemarin Pak Irwasum ya, yang beliau juga masih SDM, telah menyelenggarakan fokus group discussion tentang bagaimana kinerja Polri. Itu yang hadir ada seluruh Kapolda Indonesia, seluruh Kapolres ya, kemudian dan seluruh Kapolsek yang 4.600 baik secara offline maupun online. Nah, di situ kita bahas sehingga di sana kita bisa melihat bahwa apa yang sekarang sedang dicanangkan oleh Polri yaitu Beyond Trust. Sekarang tujuannya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan. Ya. Karena kita tahu Mbak Anggi ya, saat ini yang terjadi dengan adanya viral, karena memang itu konsekuensi adanya medsos ya. Iya betul, tidak bisa ditutupin, semua bisa, transparan ya. Semuanya di depan mata. Ya, di situ polisi juga harus bersyukur karena masukan dari masyarakat ini akan bisa membangunkan kita. Jadi yang mengawasi juga banyak bagi polisi langsung. Ini namanya social control dari masyarakat adalah berjalan sebagaimana yang tentunya diharapkan untuk menjadi polisi yang baik. Oke. Ya. Pak Ito tadi menyebutkan dari Litbang yang dilakukan lembaga survei nasional, angka kepuasan terhadap Polri 67 sekian persen. Tapi Anda menyebutkan tetap turun. Artinya memang ada indikasi ya bahwa ya ada tidak puas juga masyarakat. Sempat dibahas nggak apa sih faktor yang menyebabkan itu selain kita tahu banyak oknum misalnya yang menggerogoti institusi Polri, apalagi? Banyak orang mengatakan mendambakan sosok Pak Hugeng. Saya setuju. Dari segi bagaimana beliau mempunyai satu komitmen komitmen dan juga sifat yang betul-betul integritasnya sangat tinggi. Tapi kalau kita melihat daripada dinamika kehidupan masyarakat Mbak Anggi ya, itu tentunya jauh berbeda dengan dulu dengan sekarang. Ya, kita lihat kemarin ada satu menarik yaitu diangkat bahwa tingkat kepuasan masyarakat di negara Finlandia itu paling tinggi, 95% ke atas. Kenapa? Karena masyarakatnya itu adalah taat hukum, ya, kesadaran hukum masyarakatnya sangat tinggi, sehingga boleh dikatakan polisi di sana nggak kerja. Artinya, kalau kita refleksikan ke negara kita, berarti masyarakat kita bisa dibilang juga nih agak kurang taat hukum juga nih masyarakat kita. Dengan sekarang yang paling gampang dilihat aja deh, di mana-mana coba motor ngelawan arus seperti itu sudah hal yang biasa. Yang kedua, geng motor di mana-mana dengan membawa parang, ya, menakut-nakuti, kemudian begal, ya. Kemudian juga hal-hal yang lain yang bisa mengharuskan polisi ini turun untuk menangani sehingga terjadilah interaksi. Nah, interaksi ini kan tentunya bisa berakibat berpotensi terjadinya tindakan kekerasan, dianggap melanggar hukum dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang mencari-cari. Jadi kemarin itu dibahas dalam FGD, masih banyak ditemukan yang namanya istilahnya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Kemudian ada lagi yang kalau dulunya namanya no viral no justice, sekarang namanya no money no service. Oke, ini menarik nih. Ini dari mantan seorang kabar reskrim sendiri yang mengakui artinya ada no viral no justice, no money no service. Itu yang terjadi di penegakan hukum kita. Anda mengakui itu? Ya, saya akui dan juga kita juga harus jujur. Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan stigma itu? Sekarang gini Mbak, sebagai manusia, polisi juga manusia kan, dihadapkan kepada kebutuhan hidup sehari-hari. Yang sekarang kita sendiri lihat kan kondisi kesejahteraan sosial mereka adalah jauh dari memadai. Kemudian yang kedua sekarang kondisi perekonomian di negara kita ini juga beda dengan negara-negara yang mungkin bisa memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan yang lain-lainnya ya. Tapi kan kita memang menyadari bahwa kondisi ekonomi negara kita ini memang saat ini sedang susah ya. Dan ini pasti berdampak juga, tidak mungkinlah sebagai seorang manusia tiba-tiba dia harus memikirkan anaknya sekolah. Pendidikan sekolah apa gratis? Kan nggak gratis. Kemudian juga dia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain
yang saat ini. Setuju Pak Ito, tapi kan itu tidak berarti membenarkan hal-hal yang demikian, no money no Ya service. jelas, tapi kan kita harus bicara sebagai manusia, sebagai manusia ya Pak ya. Karena bicara pengalaman nih Pak, nah ini saya pengen curhat nih jadinya nih. Iya. Kejadian di adik saya, kita kehilangan motor waktu itu, lapor ke polisi ya harapannya namanya masyarakat mengadu ke aparat kepolisian karena tindak lanjut ya Pak Ito ya. Tapi hanya berhenti sampai di sana aja, tidak ada tindak lanjut dengan alasan operasionalnya nggak ada nih. Ya. Posnya terlalu tinggi. Nah pertanyaannya apakah memang tidak disiapkan untuk hal-hal yang seperti itu? Atau memang setiap masyarakat yang kehilangan harus menyiapkan operasional kos sendiri untuk bisa melacak di mana? Itu sangat-sangat salah, sangat-sangat melanggar. Ya, karena bagaimanapun juga kita harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan atau dalam sumpah kita. Ya, kalau bicara begitu nggak usah jadi polisi, jadi pengusaha. Ya. Untung rugi itu ya, tapi itu kan mungkin sebagian kecil daripada polisi-polisi lain yang masih baik ya Pak ya. Bukan saya mengatakan polisi sudah baik, polisi saat ini banyak masalah. Kenapa harus diadakan fokus group discussion oleh Pak Irwasum? Itu karena kita menganggap ada hal-hal yang harus diperbaiki di dalam. Nah ini kita harus apresiasi nih Pak Ito. Ya. Di tingkat pimpinan Polri, di jajaran petinggi Polri sudah punya goodwill nih untuk memperbaiki ini. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi sampai ke bawah? Memastikan bahwa ini turun nih sampai ke bawah. Ke level bawah aparat kepolisian melakukan hal yang sama nih, ngikutin apa yang sudah jadi perhatian di pimpinannya. Dulu saya ingat pemerintah ya, kemudian ditindaklanjuti oleh organisasi atau lembaga kepolisian ada namanya pengawasan melekat, Mbak. Di sini kita menilai ya, baik para pengamat, para senior maupun juga yang masih dinas juga, bahwa pengawasan melekat ini lemah, ya, karena tidak mungkin seorang Kapolres harus ngecek satu-satu misalnya kasus yang ditangani oleh anak buahnya. Itu yang ditanyakan juga untuk kasus AKBP Bintoro. Apakah Kapolres ini loh? Kita lihat dulu, karena Kapolres ini kan bukan hanya masalah kasus saja, dia ada masalah intelijen, masalah sabara, lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi begitu ini muncul viral, maka akhirnya Kapolres mengambil keputusan, kenapa ini sekian bulan tidak ditangani? Harus segera ini yang tadi saya katakan, ini satu bentuk dengan adanya media sosial sekarang ini sangat membantu bagaimana wajah polisi. Wajah polisi, jadi sosial kontrol itu tidak perlu orang itu memunculkan karena mungkin ada dampak dia takut dan lain sebagainya. Munculkan aja selesai, tapi itu sampai saat ini Pak Kapolri sangat komitmen. Setiap namanya ada viral ya di medsos itu harus ditindaklanjuti. Ya, tapi ini kan terjadi terus Mbak ya. Betul, dan kita berharapnya jangan nunggu viral dulu baru ditindaklanjutin ya Pak ya. Kita berharapnya begitu kita ngelapor ke polisi langsung ditanganin tanpa harus viral gitu loh. Jangankan Mbak Anggi, ada satu cerita. Ini kebetulan keluarga seorang perwira tinggi ya. Perwira tinggi Polri, keluarganya sekali waktu dia di tengah jalan ya, di jalan tol, karena dia motornya tiba-tiba diambil sama orang yang mengaku dari leasing. Begitu diambil, kemudian dompetnya semua diambil, lapor. Tidak hanya motor, penjagaan. Penjagaan bicaranya apa? Kalau gitu kamu kembali lagi ke TKP, nanti minta pernyataan dari ketua RT. Ini sangat konyol. Ya, orang disuruh balik lagi ke TKP, habis lapor ke polisi balik lagi sendiri. Ya, akhirnya keluarganya atau omnya ini telepon kepada Pak Kapolres. Pak Kapolres kemudian ngecek ke Polsek, Kapolseknya sendiri langsung ke sana. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang tidak punya hubungan keluarga, seorang petinggi Polri atau petinggi TNI? Betul sekali. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang keliru, yaitu adanya diskriminasi tebang pilih dalam atau pelayanan. Kemalasan. Betul. Kemudian kemarin dibahas Pak, semua ini adalah akibat dari apa? Dari pendidikan. Orang sekarang mengatakan, kenapa polisi cuma sekian bulan sudah jadi polisi? Saya balik sekarang, seberapa banyak negara bisa menyediakan anggaran untuk mendidik polisi yang misalnya minimal 1 tahun atau 2 tahun. Pengaruh juga kan Pak? Baik, ini menarik nih Pak Ito. Tadi juga Anda menyinggung soal kasus Bintoro. Kita akan masuk sana ke dalam ya. Bagaimana untuk memberikan servis tanpa tebang pilih atau bahkan menghindari pemerasan. Kita akan memperdalam ini terkait juga dengan kasus AKBP Bintoro. Usai jeda sesaat lagi. One on One akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali One on One. Pak Ito, tadi menarik yang Anda sampaikan bahwa
pendidikan Polri itu harusnya sampai mematangkan seseorang di level pematangan psikologisnya, pendidikannya, kemampuannya dan pengembangannya. Tapi pertanyaannya, benar tadi Anda bilang, mampu nggak negara menyekolahkan polisi satu orang dengan berapa lama? Itu ya. Jadi PR untuk SDM, kematangan psikologi seseorang sangat penting ketika mengemban tugas ini. Jadi dari kejadian-kejadian ini Mbak Anggi ya, tentunya kita harus menggunakan azas efektivitas dan efisiensi. Harus ada pengkajian lagi daripada bahan-bahan pelatihan atau ajaran yang diberikan khususnya di pendidikan pembentukan ya. Bagaimana membuat seseorang itu matang dalam berpikir, matang dalam bertindak, dan dia punya integritas. Ini paling penting. Kalau dia tidak punya integritas, selesailah. Dia gunakan dengan kekuasaan besar yang dimiliki, di mana rakyat tidak akan berdaya melawan kekuasaan yang dimiliki. Yang kedua, dia menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, ada sekarang kita lihat bagaimana anak-anak muda kembali pada manusia. Dia ingin menyamakan seperti anak muda yang lain. Padahal dia lupa bahwa sumpah jabatannya sebagai polisi, dia tuh harus mengabdi kepada masyarakat. Dia muncullah dengan penampilan-penampilan yang wah, jadi yang sehingga hedon. Masyarakat mengatakan, dia kok hedon banget gitu ya. Tapi itu harus diakuin juga di sosial media sekarang tadi Pak Ito bilang kan semua terawasi, transparan, terbuka. Banyak juga yang tidak hanya polisinya juga, keluarganya juga ikut-ikutan dengan gaya hidup yang hedon ya. Ini diperhatikan nggak sih dari internal Polri sendiri? Iya. Ada tindak lanjut? Saya sangat tahu ya. Contohnya kalau muncul lagi viral, itu langsung Pak Kapolri ini memerintahkan kepada Kadif Propam, kepada Irwasum untuk melakukan tindakan. Sehingga saya kan tahu betul, saya orang dalam. Sekarang Mbak Anggi, banyak orang menanyakan pengamat kepolisian, pakar kepolisian, tapi dia belum pernah merasakan jadi polisi. Bagaimana sebagai dia bisa langsung di dalam? Saya mengalami selama 35 tahun babak belur menjadi anggota polisi. Betapa saya harus memikirkan bagaimana anak buah saya setiap lebaran ya, dia mendapatkan mungkin untuk sedikit sembako, dari mana dapatnya. Kita nggak punya apa-apa. Nah, disitulah yang namanya partisipasi masyarakat. Dulu prinsip saya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh. Saya waktu menjabat Kapolrestabes Surabaya ya, teman-teman di radio SS tuh sahabat saya sampai sekarang. Itu selalu setiap pagi saya muter. Saya melihat setiap yang dimunculkan di radio Surabaya tentang kemacetan, saya lihat ada nggak polisinya. Saya telepon Kasat Lantasnya, kamu kirim anggota, kalau sudah saya tinggal kemana. Nah, yang sekarang diharapkan masyarakat adalah polisi turun. Jangan cuma ada di kantor. Kantor di belakang meja. Ya, jadi polisi turun, sentuhlah masyarakat. Nanti masyarakat akan tahu, oh Bapak ini kasihan. Dia mungkin nggak punya uang buat ngopi, nggak punya, oh ya kita kasih kopi yuk. Tapi itu benar-benar bukan dari hati nuraninya. Pertanyaannya benar cuma ngasih kopi itu Pak Ito kalau gitu-gitu. Salah satu misalnya begitu kan. Gitu. Misalnya kalau dia bertindak kasihan banget nih Pak polisinya kok dia atau motor dinasnya butut. Akhirnya beberapa bank dulu itu mereka, Pak saya mau menyumbang 10 motor. Tapi itu nggak melanggar integritas apa segala macam kan ya? Digunakan untuk dinas. Dari masyarakat. Yang diberikan itu oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Tidak bukan untuk buat kepentingan. Nah, kalau untuk kepentingan. Nah, ini nih mungkin yang batasnya agak kurang jelas nih. Diberikan digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu yang tadi Mbak Anggi nyampaikan, kelemahan kita adalah pengawasan melekat. Kalau seorang saya sebagai pimpinan tiba-tiba melihat anak buah saya dia hedonistik sekali ya. Saya akan lihat dari mana dia dapat itu. Profilnya masuk nggak nih, gajinya profilnya segini, masuk gaya atau hidupnya tidak segini, kayaknya pas nggak nih? Langsung saya harus melakukan namanya penyelidikan. Kita kan fungsi internal kita punya Paminal, kita punya Propam. Nah disitulah fungsi Paminal ini adalah bagaimana menguji ya seseorang itu merupakan satu bentuk pengawasan melekat. Terus penanganan kasus, kita lihat Mbak sekarang penanganan kasus. Ada yang digantung ya. Ada yang tidak salah disalahkan. Mumpung Pak Ito sudah masuk ke penanganan kasus, ini saya langsung pengen masuk ke kasus Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan nih Pak Ito. Itu gimana ceritanya Pak Ito? Kabarnya apakah benar sampai 20M atau bahkan lebih? Dan apakah sampai di Kasat Reskrim saja atau sampai ke atas lagi tuh aliran uang, dugaan pemerasan? Ya, saya jelas tidak bisa menjawab secara akurat. Karena saat ini kan sedang ditangani di Propam Polda Metro, diasistensi oleh Propam Mabes Polri. Yang saya dengar, yang saya ketahui, dan yang saya berdasarkan pengalaman saya, biasanya ini kan yang main di bawah.
Pimpinan ini kan tidak mungkin tahu setiap permasalahan yang dilakukan oleh anak buah. Sebentar, kalau Pak Ito bilang biasanya yang main di bawah, artinya ini hal yang lumrah dan lazim terjadi di setiap kantor polisi? Tidak semua. Oke. Saya mengatakan biasanya tuh setiap kasus ya. Jadi diolah di bawah, kemudian naik ke pimpinan atas. Yang di atas kemungkinan tidak tahu, kemungkinan tahu juga. Tapi kalau untuk kasus ini yang saya dengar terjadi kesimpang siuran kan. Pak Kapolda sudah memberikan rilis kan bahwa tidak 20M. Ternyata, nah ini juga pengalaman saya juga Mbak. Ada pihak lain yang memanfaatkan, biasanya mohon maaf ya, saya juga advokat. Biasanya penasihat hukum nih yang memanfaatkan. Dalam kasus ini ada dugaan ke sana, Kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sudah diakui bahwa kendaraan yang dijual sekian, itu kan yang diberikan hanya sekian. Tapi di sini yang terjadi adalah terjadinya kasus gratifikasi, korupsi. Kalau itu bisa dibuktikan, oleh karena itu di dalam sidang kode etik yang saat dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan itu adalah ajang untuk menguji antara alibinya saudara AKBP Bintoro dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik. Kalau itu ditemukan, itu harus dibuka kepada masyarakat. Sehingga ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh perwira ataupun semua anggota polisi di Indonesia, jangan sampai ini terjadi. Betul. Ini membingungkan. Kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya ini Pak, membagongkan. Kenapa? Karena ini kasus kan udah berjalan tahun lalu ya. Tapi begitu berganti sempat lambat penanganannya, kemudian ganti lagi cepat lagi, hidup lagi. Jadi hidup mati. Jadi terkesan seperti ATM ini si tersangka pembunuhan ini, merasa pihaknya mereka seperti itu. Memang harus kita akui, bukan di polisi saja, semua lembaga penegak hukum, oknum-oknumnya itu kadang-kadang menjadikan satu kasus ini menjadi ATM. Nah sekarang kalau lihat kasus ini Mbak Anggi ya, ini kan kenapa tiba-tiba viral, tiba-tiba Kapolres mengatakan harus segera diproses, harus P21 dan ternyata P21. Ya, itu karena adanya viral. Tadi yang saya sampaikan kembali kepada pokok dari pembicaraan kita, viral berita tentang pelakuan oknum polisi ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi polisi untuk berkaca. Ya, untuk refleksi, itu masukan refleksi. Ya, karena kalau cuma ngomong aja, mungkin itu tidak sesuatu yang tidak faktual. Tapi ini faktual. Hanya harus dibuktikan. Tadi yang dikatakan ya, bahwa ada yang memang di framing, ada yang memang hoax, tapi ada yang memang betul. Tapi betul juga belum tentu sesuai dengan apa yang diviralkan. Betul. Saya yakin, saya nggak tahu, mungkin Pak Ito lebih tahu. Saya yakin kasus AKBP Bintoro ini tidak hanya satu kasus aja. Mungkin di tempat lain juga ada ya. Kita nggak menuduh, tapi dugaan itu pasti ada ya Pak ya. Masalahnya ini muncul ketika sudah viral. Berani korban untuk berbicara. Korban yang juga pelaku kejahatan untuk berbicara. Karena kita tahu backgroundnya pengusaha dan lain-lain. Tapi mungkin juga banyak di tempat lain yang jadi korban pemerasan. Mungkin dia rakyat kecil yang nggak punya apa-apa. Nah ini pengawasan pihak kepolisian sampai nggak ke sana itu Gini. Pak? Masyarakat Mbak, ada masyarakat yang sudah apatis, tapi ada masyarakat yang tidak apatis. Umumnya orang berpikir, alah udahlah daripada nanti saya repot dipanggil-panggil, malah saya diincar gitu kan. Betul, kan ada istilah tuh, hilang motor, lapor hilang mobil, hilang kambing, hilang sapi gitu. Tapi polisi sudah menyiapkan sarananya, medianya, yaitu melalui pengaduan masyarakat. Nah, yang saya dengar, pengaduan masyarakat ini belum dimanfaatkan secara penuh. Tapi kita jangan lupa kita punya Kompolnas. Kompolnas itu menerima sekian ribu ya pengaduan masyarakat dalam 1 bulan. Sampai kewalahan. Tapi ini kan harus dipilah-pilah. Ini kasusnya apa? Harus dibuktikan. Pengaduan itu ada orang yang salah tapi kesel ngadu. Tapi ada yang orang tidak salah diperlakukan tidak baik, kemudian dia mengadukan sesuatu. Nah, biasanya lazimnya mereka menggunakan permohonan perlindungan dan kepastian hukum. Ditujukan kepada Bapak Kapolri, tembusnya Irwasum. Nah, itu baru nanti dilakukan apa? Dilakukan gelar perkara melalui Biro Pengawasan Penyidikan. Tapi ini jarang sekali dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian kalau kesel dia, mungkin dia pakai viral gitu loh. Ya, mungkin satu mungkin nggak mempan. Yang kedua mungkin memang nggak tahu Pak. Nah ini penting nih Pak, disosialisasikan kepada pemirsa kita malam hari ini. Apa yang harus dilakukan seandainya masyarakat atau penonton di rumah mengalami kesulitan, ngelapor tidak ditindaklanjuti, atau mungkin lapor malah diperas. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan Pak Ito? Kalau itu terjadi, masyarakat itu bisa mengirimkan
surat permohonan perlindungan dan kepastian hukum. Oke, ditujukan ke? Ditujukan kepada Pak Kapolda atau pada Pak Kapolri. Oke. Nanti beliau akan mendisposisi kepada Irwasda atau Irwasum. Pak Irwasum nanti akan mendisposisi kembali ke Bareskrim atau di Reskrim, di mana di sana ada namanya Biro Pengawasan Penyidikan. Biro Wasidik ini terdiri dari fungsi-fungsi yang bukan hanya reserse saja, ada fungsi intel, ada habis hukum, ya ada dari luar juga, sehingga kita harapkan dari hasil Biro Wasidik ini betul-betul murni. Apakah memang kasus ini sengaja dipersulit ya, ataukah kasus ini memang sudah sesuai dengan on the track ya. Nah nanti dari sini akan ada kesimpulan gitu kan. Bagi masyarakat ada jaminan nggak Pito kalau ini saya lapor ngadu aman nggak nih saya nantinya? Ya, kan ada kekhawatiran itu tuh pas itu. Kembali tadi. Malah makin sulit nanti kasus saya. Sejauh mana polisi bisa membuktikan laporan yang masyarakat itu ditindaklanjuti dan mendapatkan kepastian hukum. Kan ada perlindungan dan kepastian hukum. Ya. Sejauh mana polisi bisa membuktikan, ini yang dikatakan program Pak Kapolri sekarang adalah beyond trust. Kita tidak perlu harus ini yang ada sekarang Mbak. Itu adalah tidak simpatik, tidak hormat, tidak percaya. Ini yang harus dikikis melalui upaya-upaya sekarang. Yang paling penting sekarang ada yang harus dilakukan adalah di tingkat polsek. Karena polsek itu adalah garda terdepan. Yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, yang seperti saya cerita tadi. Satu polsek berbuat misalnya yang melanggar hukum, maka akan rusak lah. Ibaratnya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah itu yang sekarang mungkin terjadi adalah bagaimana ini di framing seolah-olah polisi ini jelek banget lah. Ya saya lihatlah dibuatlah namanya. Saya sebagai Purnawirawan Polri ya prihatin. Tapi juga saya juga tentunya ingin kepada Pak Kapolri ya. Itu dengan apa yang disebutkan Pak Kapolri presisi ini betul-betul harus kita cek sejauh mana anggota di bawah melaksanakan gitu ya. Nah ini juga satu kasus lagi nih Pak, yang kalau bisa dibilang mandek juga nih kayaknya nih kasus penembakan yang terjadi di Semarang. Nanti kita akan bahas. Mungkin ini juga penting untuk mereka yang tengah berperkara sekarang di Semarang. Apa yang harus mereka lakukan agar kasus ini bisa diproses? Karena informasinya sampai tanggal 28 Januari kemarin belum ada perkembangan. Kita akan bahas ya Pak Ito ya. Usai jeda, One on One akan kembali sesaat lagi. Ya, kita kalau berbicara oknum Polri, oknum polisi yang melakukan kesalahan, tapi dampaknya kan kemana-mana ya Pak Ito. Dampaknya kepada satu institusi. Ada banyak tadi yang kita sudah bahas. Nah berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah, ini bagaimana komitmen Polri memberikan layanan kepada publik, kepada masyarakat. Ada contoh kasus yang di Semarang, penembakan yang terjadi November tahun lalu. Sampai saat ini tuh masih mandek loh itu kasusnya. Pak Ito dapat informasi nggak? Atau apa nih yang bisa mungkin menjadi jawaban bagi publik yang berperkara sekarang ini? Saya kan sekarang statusnya sebagai salah satu adalah Ketua Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, Mbak. Di mana saya bisa menanyakan secara langsung ada hal-hal yang memang belum disampaikan kepada publik ya. Karena masih ada pendalaman. Pendalaman ini dari berbagai aspek ya, dari aspek psikologi, dari aspek lain-lain ya, dari status korban, dari statusnya pelaku. Yang ini sekarang sedang didalami karena kasus penembakan yang di Semarang ini sekarang sudah menjadi atensi daripada Mabes Polri dan sudah diturunkan tim. Tetapi di sini kan memang tidak setiap update-nya itu tidak setiap saat harus disampaikan. Ke publik. Jadi nanti hasilnya bagaimana? Seperti contohnya kasus AKBP Bintoro, kan kita tidak tahu yang sebetulnya kejadian dia nerima nggak sih? Dia berapa sih? Dia kan melakukan satu alibi, yaitu menyampaikan melalui media bahwa dia tidak merasa dan sebagainya. Itu kan harus dibuktikan. Jadi kita tidak bisa namanya menjudge seseorang. Kan kalau di dalam pidana ada namanya azas praduga tak bersalah. Tentunya orang itu punya hak juga untuk membela diri. Nah ini nanti akan dilihat apakah pembelaannya diri ini sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Kalau tidak ada sanksi. Sanksinya apa? Kode etik. Nah, itu sekarang yang di Semarang itu Mbak tetap berjalan. Apalagi ini kan keluarga korban merasa gini loh Pak Ito, butuh untuk memulihkan nama baik anggota keluarga mereka yang sudah meninggalkan, dituding sebagai gangster yang melawan polisi dan lain-lain. Mereka butuh untuk memulihkan nama keluarganya. Gitu. Tapi kan kita lihat apakah itu memang contohnya kasus Vina. Kan saya terlibat langsung.
Di Ya, sana beberapa kan, kali kita jadi iya kan, narasumber di dua. jadi kan kita lihat sekarang kan, istilahnya contohnya PK-nya ditolak, Ya. meskipun ada keinginan kuat bahwa itu bukan kasus pembunuhan, itu kasus kecelakaan lalu lintas, tapi kan pada akhirnya fakta juga yang bicara. Fakta hukum yang akan membuktikan. Fakta hukum yang bicarakan, berbicara. orang boleh berpendapat apa tapi kan orang itu kan punya dasar untuk memberikan satu keputusan ya, seperti contohnya tadi, bagaimana kepastian hukum yang kasus penembakan di Semarang, bagaimana kepastian hukum tentang kasus yang melibatkan AKBP Bintoro. Ya. Kita semua tidak bisa namanya menjudge ya, menyalahkan dengan versi kita. Ya. Karena sekarang betul-betul sedang dicari, sedang diuji ya di dalam sidang, sehingga nanti akan bisa dibuktikan namanya kepastian hukumnya. Kasihan juga kan kalau dia tidak terbukti, dia sudah dipersalahkan. Namanya sudah terlanjur jelek. Gitu apalagi ya. dia kan juga kan tentunya ingin karirnya berkembang terus ya. Tapi karena tersandung kasus ini terpaksa harus berhenti dulu nih. Nanti kan buktikan kalau memang terbukti ya dia harus menerima. Dan itu buat polisi ibaratnya rumah, Mbak. Rumah ini ada penghuninya. Ya. Penghuninya masyarakat. Kenapa dia ada dalam rumah? Dia membutuhkan pelayanan, dia juga membutuhkan perlindungan. Ya. Tetapi kalau di rumah itu tiba-tiba ada tikus yang nakutin, masa rumahnya harus dirubuhin? Tikusnya lah dikeluarkan kan. Kalau rumahnya dibersihin. Ya, kalau misalnya ada yang rusak, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Ya, bagian rumah itu. Kalau tidak, ya kita buang, kita ganti yang baru. Berbicara tikus di rumah, Pak Ito, ini tikusnya udah kebangetan kalau kita publik menilai ya. Karena tadi yang disebut Pak Ito cuma 2 tuh. Ada kasus Bintoro, kemudian yang penembakan di Semarang. Yang paling rame kemarin dugaan pemerasan warga negara Malaysia di konser musik Jakarta Warehouse Project itu. Itu juga seperti apa? Itu sudah faktual ya kalau kita bicara faktual. Fakta hukum yang berbicara. Itu yang tadi Mbak dikatakan. Sejauh mana kematangan seseorang itu ya menjadi seorang polisi. Yang kedua, integritas dia kepada lembaga ya. Kemudian moralnya dia. Ini kan banyak, Mbak. Tidak semua orang ini sama. Ya. Jadi semua anggota polisi yang ada sekitar kalau nggak salah 460 atau 70 ribu di Indonesia itu semua beda-beda kan. Nah, tapi di dalam ini ada namanya oknum yang dia tidak pantas menjadi anggota polisi. Nah tadi kan kalau ibaratnya rumah, kalau ada bagian rusak ini sudah tidak bisa diperbaiki, buang, ganti yang baru. Kalau ada dia akan menjadi benalu, akan merusak rumah itu. Dan itu tegas ya komitmen Polri dalam membersihkan benalu-benalu di dalam tubuhnya itu? Buktinya kan ada di PTDH ya. Kemudian juga jelas ya, semua itu kan harus ada satu tadi pembuktian. Ya, tapi ada juga Pak Ito yang di PTDH kemudian setelah berapa tahun naik jabatan. Saya tahu. Ada kasus-kasus yang kita ramai itu kemarin. Kan orang tidak paham bagaimana itu kasus berjalan. Orang itu dalam PTDH itu juga akan dinilai, Mbak. Ini kan berjalan terus, tidak berhenti. Berarti ada kemungkinan karirnya tetap akan berjalan dan dia akan dihukum. Dia sudah dihukum, namanya demosi. Kalau demosi itu dianggap tadi kalau bagian rumah itu masih bisa diperbaiki. Tapi dia akan terlambat dibandingkan teman-temannya lain. Bukan berarti tidak sama sekali bisa naik ya. Oh tidak, bisa naik, cuman waktunya lebih lama. Tidak, karena waktunya lebih lama. Tadi. Jadi kan di dalam kode etik itu ada yang teguran, ada yang demosi, ada yang PTDH, sehingga harus menjalankan proses pidana. Nah kalau sudah proses pidana, masa mau balik lagi jadi polisi? Tapi sepanjang dia masih statusnya anggota polisi yang sifatnya demosi, dia nggak boleh sekolah sekian tahun, dia tidak boleh naik pangkat sekian tahun ya, dia ditempatkan di jabatan yang mungkin administrasi, tidak operasional. Nah itu bentuk-bentuk itu yang tentunya masyarakat juga perlu tahu ya. Jadi. Tapi kan publik juga penasaran juga Pak, ada juga polisi yang baik-baik yang nggak punya kasus tapi pangkatnya lama tuh. Tapi kenapa yang ini oknum-oknum yang bermasalah masih udah di PTDH, udah di demosi tapi masih punya kesempatan untuk ini? Itu yang namanya kita perlu mendalami ya kelemahan dalam sistem pembinaan personil, Pak. Di dalam SDM itu ada namanya Biro Binkar, Pembinaan Karir. Jadi sistem pembinaan personil ini biasanya didasarkan kepada merit system. Nah sekarang pertanyaannya, dulu merit system itu sangat kuat. Ada namanya assessment. Untuk saya menjadi Kapolda, itu tidak bisa saya ditunjuk, kamu besok jadi Kapolda. Harus ada 3 calon. Dites. Ada kontestasinya. Ya, zaman waktu itu Pak Kapolrinya Pak Sutanto ya, saya ingat tuh. Jadi Kapolres saja nggak bisa menunjuk Mbak Anggi gitu, nggak bisa. Nah kelemahan kemarin dalam FGD Mbak,
bahwa Kapolsek yang 4.600 itu yang hanya berasal dari perwira sekolah perwira misalnya Akpol itu sangat sedikit, di bawah 6%. Yang lainnya terpaksa tidak melalui satu pendidikan ya. Dulu ada namanya sekolah Kapolsek. Untuk jadi Kapolres juga ada ya, penatarannya juga harus ada. Sekarang kembali masalah anggaran. Apakah anggaran pemerintah yang ada sekarang ini bisa untuk diselenggarakan itu? Nah ini kembali kan seperti telur sama ayam, Mbak. Iya, jadinya kan salah-salahan terus nih Pak. Jangan-jangan saya juga pernah dengar nih, saya konfirmasi ke Pak Ito. Bisa Pak Ito jawab. Yang mau jadi Kapolres, Kapolsek itu gengnya siapa gitu? Ini cantolannya siapa? Benar nggak gitu Pak? Ada nggak praktek-praktek seperti itu? Praktek KKN itu sangat memungkinkan ada, Mbak. Sangat memungkinkan ada. Contohnya, saya misalnya. Saya ada teman saya baik, ada orang lain misalnya, ya saya pasti akan lebih kepada teman saya yang mungkin lebih bisa memahami apa keinginan saya. Kita nepotisme itu belum tentu jelek. Kalau nepotisme itu bagus untuk organisasi, oke-oke aja. Tentunya jadi tetap Mbak. Boleh nih, karena teman saya angkat deh, kamu jadi Kapolres di mana gitu. Boleh, tapi kembali tadi, harus ada sistemnya. Merit system, tidak sembarangan karena teman saya baik diujuk. Nah, tapi kalau itu memang terjadi, saat ini tentunya menjadi masukan ya bagi SDM ya, dalam ini Pak Profesor Dedi, Komjen Profesor Dedi, ini akan menjadi masukan karena bagaimanapun juga setiap orang di kepolisian punya hak. Saya, Mbak, selama 35 tahun tidak pernah saya namanya minta jabatan, tidak pernah saya namanya nyogok untuk dapat jabatan. Dapat jabatan apa kuncinya? Satu, syukur. Yang kedua, saya tunjukkan kepada pimpinan saya bahwa saya bisa berbuat lebih baik dari orang lain. Alhamdulillah 33 kali pindah jabatan loh, termasuk polisi yang paling banyak dipindah-pindah. Tapi saya nikmatin gitu kan. Akhirnya kan bisa bintang 3 juga, bisa jadi kabar eskrim, bisa jadi duta besar. Iya, kan, iya. Itu kan sesuatu hal yang saya bangga kepada diri saya sendiri. Artinya ini Pak Ito, secara merit system iya ada. Ya. Kemampuan harus ada. Tapi nggak bisa tertutup kemungkinan juga. Pak Ito bilang ada ribuan, berapa tadi 4.000-an Kapolsek. 4.600 itu gimana cara menentukan siapa yang akan masuk di Kapolres wilayah A atau Kapolsek B segala macam. Pasti itu kan ada yang tadi saya katakan Sisbinkar Pak ya. Sistem pembinaan karir di SDM. Tentunya ada penilaian. Tidak sembarangan orang, kamu jadi Kapolsek ya. Besok dia harus dilihat daripada rekam jejaknya dia. Rekam jejak dalam penugasan misalnya ada di daerah yang misalnya rawan. Mungkin kalau orang bukan BRIMOB tidak mungkin di sana ditempatkan akan bisa optimal. Nah, ditempatkanlah ex BRIMOB. Nah, cuman kan harusnya itu adalah melalui satu penataran. Ya. Cuman kan penataran kembali membutuhkan anggaran. Apakah anggaran yang ada itu memang sudah ditujukan untuk penataran? Tidak, sehingga akhirnya Kapolsek ini akan besar dengan intuisinya dia sendiri, pengalamannya dia sendiri, karakternya dia sendiri. Ini yang menyebabkan kadang-kadang di beberapa polsek itu muncullah ego-ego manusiawi yang membuat rusak polisi. Dengan tindakan-tindakan karena memang dia tidak disiapkan untuk pendidikan menjadi Kapolsek. Dia punya jabatan, dia punya kekuasaan. Antara dua, kekuasaan itu digunakan untuk masyarakat mencintai dia atau kekuasaan digunakan untuk masyarakat membenci dia. Nah, di sini harus jeli juga. Kalau sudah ada kasus itu, segera tarik, ganti orang lain. Itu dilakukan? Dilakukan. Selama ini? Dilakukan. Dan dilakukan mungkin saya juga tidak tahu karena kan itu sekarang kan adalah yang masih dinas kan adik-adik kan ya. Tapi paling tidak kan Pak Ito memberikan masukan lah ini apa yang terjadi di luar, bagaimana publik menilai Polri, bagaimana untuk... Saya sekarang bekerja di perusahaan swasta ya Mbak Anggi ya. Kalau saya mengalami sesuatu, saya sampaikan kepada Mabes Polri, langsung ditindaklanjuti. Yang saya rasakan ya. Tapi nggak tahu. Masih ada yang berani mengganggu Pak Ito ini? Adalah, wajar lah. Mantan Kabar Eskrim masih ada yang berani mengganggu juga? Masih Mbak, saya juga melihat kadang-kadang kan dalam posisi saya ya, saya harus bisa memaklumi ya, kenapa dia berbuat begitu. Tapi kalau dia sudah kelewatan, maka tentunya ini menjadi masukan bahwa bagi Polri, orang-orang yang begini tidak pantas ya untuk menduduki jabatan, bahkan tidak pantas menjadi anggota Polri. Ya, Pak Ito, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Ini hal yang penting menurut saya juga di Pak
Pak Ito sudah singgung tadi mengenai masukan untuk Polri apa sih yang harus dilakukan, Baik. terutama untuk layanan bagi masyarakat biar cepat nih, biar sat kalau saya mengalami kasus ini biar laporannya langsung direspon, ditindaklanjuti. Apa masukannya untuk Polri dari seorang yang 35 tahun di internal? Nanti usai jeda kita lanjutkan perbincangannya di One on One. Tetaplah bersama kami. Ya, kita sampai di bagian akhir nih Pak Ito. Tadi menarik, kita sempat berbincang. Pak Ito kan sekarang sedang mengambil lagi S2 yang keberapa? Yang keempat ini? S2-nya keempat. Yang keempat. Ya. Mengenai apa tadi? Mengenai manajemen informatika khusus untuk AI dan cyber security. Ini sekarang kan semua serba AI. Kemarin kita tahu nih, betul. Polda Metro Jaya di Lantas kemarin juga mensosialisasikan ETLE berbasis AI. Tilang elektronik berbasis AI. Nah, mungkin nggak ini apa bisa diberikan masukan deh ke kepolisian biar membantu mempermudah masyarakat. Kalau ada laporan bisa nggak sih versi pakai AI cepet tapi ditanganin, tidak hanya masuk doang laporan cepet gitu loh. Ya, pertama saya mulai dari teori kriminologi, Mbak. Itu kalau ada niat N bertemu dengan kesempatan maka terjadi crime kejahatan. Niat kita nggak akan tahu lah. Tapi kesempatan ini yang memungkinkan terjadi adalah dari adanya interaksi sosial. Kalau ini di-cut dengan teknologi, karena dia udah bukan zaman konvensional lagi, dengan teknologi maka tidak akan terjadi interaksi ini. Nah, basic dari permasalahan di masyarakat adalah laporan polisi. Mbak Anggi bayangkan, untuk laporan polisi kadang-kadang orang harus datang dari tempat yang jauh, harus meluangkan waktu sampai di sana nunggu lagi. Betul. Sudah sampai nunggu lagi, ada lagi. Ini kalau istilahnya mau cepat atau mau lambat gitu kan. Begitu ada sesuatu dipercepat ya. Kemudian orang juga stigma. Pergi ke kantor polisi, lu ada masalah apa sih lu? Ada kasus nih kayaknya. Ada kasus kan. Padahal dia sebagai pelapor. Nah, dengan yang sekarang saya sedang mengikuti ya, pendidikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai, saya baru menyadari mungkin melalui laporan polisi ini sedang kita buat semacam satu, kebetulan itu tesis saya ya. Itu bagaimana kita menggunakan aplikasi berbasis AI untuk membuat laporan polisi. Jadi masyarakat itu cukup membuat di mobile phone. Tapi kita juga punya bagaimana proteksinya agar masyarakat itu tidak main-main. Misalnya harus menggunakan NIK dan lain sebagainya, identitas. Kan bisa aja nanti nggak menutup kemungkinan orang iseng nih Pak laporan-laporan. Ya makanya itu kan nanti harus ada betul-betul proteksinya. Ya proteksinya. Dari laporan polisi ini Mbak, begitu masuk namanya ke big data, ya database-nya itu, maka kita seperti kalau pakai ChatGPT ya, ada Perplexity, kemudian ada namanya Copilot, ada Gemini dan lain sebagainya, itu begitu keluar sudah langsung dia pecah sendiri. Oh, laporan ini itu masuk dalam kategori kejahatan apa saja, unsur pidananya apa saja, terus pertanyaannya apa, sehingga nanti si petugas, si orang ini tidak perlu harus ke kantor polisi. Bagaimana dia ngecek? Ya kembali lagi seperti kita coba sekarang nanya apa aja, kalau menggunakan ChatGPT kan dalam hitungan nggak sampai setengah menit itu sudah keluar. Sehingga kita bisa mengontrol juga. Kalau kasus kita ini misalnya lama tidak ditangani, berarti yang ditangani oleh penyidik ini tidak dimasukkan ke data, di sana penilaian kinerja. Berarti pimpinan akan menilai bahwa orang ini kinerjanya adalah rendah. Nah, di situ yang dikatakan pakai merit system. Merit system juga harus didasarkan kepada perhitungan yang objektif. Artinya ini akan ada jaminan masyarakat kalau sudah dimudahkan dengan AI laporan, masuk nih laporannya, ada jaminan nggak bakal ditindaklanjuti, jangan-jangan cuma sampai masuk aja. Habis itu logikanya kan tadi saya bilang kan Mbak Anggi lapor kasus itu kan ada 3. Kasus yang mudah, yang sedang, dan sulit. Nanti dia masuk klasternya tuh di dalam kelompok ya, namanya coding ya, pakai kode-kode yang masuk di sana, kemudian ada algoritmanya dan lain sebagainya. Nanti kita mau ngelapor sampai di mana, kita bisa lihat oh sekarang sedang ditangani ini gitu. Karena apa? Si petugas yang mendapatkan masukan daripada laporan polisi ini, dia wajib untuk menindaklanjuti, dan dia juga nanti dibantu dengan program AI di sana. Nanya lagi, nggak perlu ngetik lagi. Pertanyaan lanjutan Pak Ito, SDM kita siap nggak dengan sampai sebegitu gitu? SDM itu konsekuensinya Mbak.
kalau kita sudah membangun sistem. Soalnya bicara pendidikan kan tadi anggaran aja susah nih, apalagi ya. nambah dengan pendidikan soal teknologi. Ya tentunya di sana nanti ada prioritas, skala prioritas. Jadi harus digeser. Jadi di sini kan kalau di dalam SDM tuh seperti kita meramu masakan. Oh kalau gitu sekarang nih jahenya mesti di ini kita ini kekencur atau apa. Nah di sini nanti akan dilihat bagaimana dengan sistem yang kita bangun untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, menghilangkan peluang terjadinya korupsi, ya. Kemudian yang ketiga memberikan kepastian hukum. Ini juga harus dilatih SDM-nya. Kemudian selain dilatih SDM-nya juga, tentunya kita harus menyiapkan perangkatnya kan. Ya. Nah, ini kan merupakan satu ide. Ya. Jadi Bisa kalau jadi bahan diskusi ya untuk zaman data. sekarang sudah tidak zamannya Mbak untuk menggunakan pendekatan konvensional. Kita Sekarang harus udah pendekatan berbasis teknologi berbasis AI. Itu harapan saya. Sama ini Pak Eto, kalau kita berbicara jauh soal teknologi ya, tapi kita balik lagi nih ke sumber pertamanya, SDM Polri di awal. Kan dimulai dari Akpol ya kalau untuk para perwira itu ya. Ini ada yang menarik, yang heboh juga nih di Makassar Pak Eto. Ada sebuah bimbel di Makassar ini ditangkap gara-gara menyampaikan informasi kalau Akpol itu masuk harus bayar. Ini harus penting nih Pak Eto memberikan penjelasan ya atas nama orang yang pernah berada di Polri, benar nggak itu sampai harus masuk Akpol bayar sekian? Kalau harus itu sama sekali salah. Ibaratnya Mbak, ada menembak di atas punggung kuda. Ya. Saya orang SDM. Saya misalnya Mbak Anggi, saya bilang udah kamu pokoknya pasti masuk. Kamu kasih uang sekian. Padahal saya nggak tahu Mbak Anggi masuk atau enggak gitu kan. Nah kemudian kebetulan Mbak Anggi masuk. Padahal Mbak Anggi itu masuknya karena sendiri kemampuan. Karena sendiri kemampuan. Nah oknum-oknum ini bukan hanya ada di bidang operasional saja Mbak. Di administrasi juga banyak. Yang dia istilahnya menjual PHP ya, menjual PHP kepada seseorang, begitu lulus alhamdulillah, begitu nggak lulus kadang-kadang nggak dikembalikan duitnya. Itu kan sudah banyak jadi rahasia umum juga Pak Eto. Bahkan ada juga yang udah habisin berapa, nggak masuk Akpol, ini masuk untuk Bintara saja udah menghabiskan ratusan juta tapi nggak. Itu kan menunjukkan sistemnya jalan. Kalau dia betul-betul semua orang bayar pasti masuk, bolehlah kita buat satu kesimpulan kalau masuk ke dalam ini harus bayar. Tapi yang nggak masuk ini kan banyak. Yang saya alami sendiri Mbak Ami ya. Ada orang yang mengadu kepada saya. Saya bilang kamu pasti. Saya tanya kepada pimpinannya, Pak nggak ada. Karena kita sudah punya sistem. Kita sudah ada di SDM itu kita sudah mendapatkan ISO. Zamannya Pak Komjen Arief dulu ya. Makanya polisi dulu kan istilahnya zero tolerance. Itu Pak Arief ya, Pak Rusti Santo. Nah di sana itu sampai sekarang itu kita tidak mungkin bisa merubah namanya proses yang dilakukan melalui teknologi. Tapi banyak orang-orang yang menembak di atas punggung kuda itu. Ya, nah ini masyarakat tentunya kesempatan one on one ini jangan mudah percaya lah. Nih Pak, benar. Harus apa nih? Hati-hati, jangan gampang percaya kalau dijanjikan bisa langsung lolos masuk Akpol gitu enggak ya? Jadi kita harus bagaimana kita mempersiapkan diri. Contohnya, saya pernah masuk tahun 75 gagal. Ya, Pak itu sempat nyoba beberapa kali 71 saya 2 kali. 71 saya gagal. Saya pelajari kenapa saya gagal. Terus selama 2 tahun ya, saya masuk tahun 73, saya lari tiap hari. Saya belajar untuk psikologi. Saya baca buku-buku yang menyangkut tentang kepolisian. Begitu masuk, alhamdulillah nggak keluar uang 1 perak pun. Nah kita harus mempersiapkan. Nah kalau kita mau santai, besok saya mau masuk Akabri, yang penting bapak saya kaya. Carilah pendekatan itu. Nah itu kembali tadi, orang yang memberikan itu belum tentu dia bisa menjamin. Jangan karena gampang percaya. Sudah ada sistem. Sudah ada sistem di kepolisian, maka janganlah mudah percaya. Kalau yang dikatakan kalau pindah harus bayar itu, saya nggak tahu ya. Karena itu semuanya kan kembali kepada bagaimana pengawasan tadi Pak. Pengawasan melekat ini apakah jalan nggak? Kalau nggak itu bisa saja terjadi. Nah Pak Eto mungkin kasih tips nih Pak Eto buat adik-adik di rumah. Mungkin yang lagi pengen banget ini jadi Akpol. Apa yang harus dipersiapkan tadi Pak Eto? Lari berarti fisik harus disiapkan. Fisik harus disiapkan. Kesehatan mulai sekarang cek dulu deh. Ada kekurangan apa? Nah dalam kekurangan itu kita upayakan kekurangan itu kita perbaiki. Yang ketiga adalah psikotes. Banyak sekarang lembaga-lembaga atau tempat-tempat kursus ya untuk menyiapkan orang bisa siap dalam psikotes. Yang ketiga pengetahuan dia mau masuk apa? Masuk TNI, belajarlah tentang masalah TNI. Atau masuk polisi, belajarlah tentang polisi. Apakah misalnya Tribrata, Catur Prastia, bagaimana organisasi Polri dan lain sebagainya, fungsi-fungsi Polri. Karena ini nanti akan keluar pertanyaan. Kalau kita sudah siap, insya Allah
dia akan masuk dengan mulus. Nah, fisik bukan berarti kita harus nge-gym, menyiapkan badan gitu, Oh, nggak harus. malah nggak masuk lebih itu. malah nggak masuk gitu ya. Jadi Kalau yang udah bodybuilding orang malah yang nggak sudah lolos. jadi itu biasanya nggak masuk. Kenapa? Kan di polisi ini namanya pendidikan pembentukan. Ya. Pembentukan itu pembentukan jiwa, pembentukan mental, pembentukan fisik. Fisik itu dibentuk di dalam pendidikan. Jadi makanya seragam semua tuh badannya kalau akpol ya. Iya, kalau kita yang namanya bodybuilder masuk sana, ya selesailah, nggak bakal masuk lah istilahnya. Itu pengalaman saya. Nah, itu jangan salah persepsi ya. Jaga Ya, fisik bukan berarti harus badannya bulky gitu, enggak. Yang penting endurance, kekuatan fisiknya ya. Oke. Pak Ito, terima kasih sekali atas waktunya. Makasih, Mbak. Seperti yang perbincangan kita di awal, bentuk sayang publik ke Polri adalah dengan mengkritisi. Ya. Dengan viral, dengan segala macam, artinya publik ingin polisi refleksi, mengevaluasi diri, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita berharap marwah Polri tetap terjaga dan pelayanan kepada publik tetap diberikan yang terbaik. Terima kasih Pak Ito atas waktunya. Makasih, Mbak. Demikian One on One bersama saya Dwi Anggia. Kita jumpa lagi pemirsa dengan One on One di pekan depan. Sampai jumpa.